obat adalah penetapan upaya, jenis, jumlah, dan mutu obat sesuai dengan kebutuhan. Dan tujuan dari perencanaan obat adalah untuk menghindari kekosongan obat tersebut. Pada pengecekan obat, kita melakukan pengecekan obat secara langsung. Contohnya di sini adalah samifenamat. Di sini samifenamat tinggal 1 strip atau 10 tablet. Dan di sini juga ada salah satu contoh bahan medis yang dipakai adalah speed 5 cc, 10 cc, dan juga ada needle dan ada kateter. Begitupun dengan obat-obat lainnya sesuai dengan penggunaan obat. Dan di sini juga ada ampul. Contohnya adalah ranitidin injeksi, lalu ada gentamicin injeksi, dan juga ada sifatoksin. Di situ juga ada stiker Lassa Hack Up. Selain itu, kita bisa mengecek kembali melalui komputer obat apa saja yang habis. Kita cek sesuai dengan data komputer, sesuai atau tidak. Setelah melakukan pengecekan pada data komputer, lalu kita menuliskan pada buku defekta. Kita yang pertama tuliskan tanggal, lalu nama obatnya, misalnya nama, dan jumlah obat yang nanti akan dipesan. Setelah itu, kita menulis surat pesanan sesuai dengan golongan obatnya. Misal, injeksi petidin, kita harus tulis surat pesanan narkotik. Begitupun dengan golongan obat lainnya. Untuk menulis surat pesanan narkotika, langkah pertama, kita harus menulis nama beserta jabatan, kepala apotek atau apoteker, dan juga alamatnya. Yang kedua, menuliskan mengajukan pesanan narkotik, tulis nama distributornya, beserta alamat dan nomor telepon, lalu obat yang dipesan yaitu injeksi petidin 10 ml 10 ampul. Yang ketiga, menuliskan narkotika yang digunakan untuk apotek yang dituju, misalnya IFRS rumah sakit, kemudian alamatnya. Yang terakhir adalah penulisan kota dan tanggal, lalu tanda tangan dan stempel, dan juga nomor SIK-nya. Untuk penulisan surat pesanan psikotropik masih sama dengan narkotika, dituliskan dengan nama, jabatan, dan juga alamat rumahnya. Yang kedua, kita menuliskan pengajuan permohonan kepada nama distributor PBF yang dituju, kemudian alamat dan juga nomor telepon. Kemudian penulisan nama obat. Di sini psikotropika boleh menuliskan lebih dari satu item obat. Jadi untuk untuk yang narkotik tidak boleh menuliskan lebih dari satu obat. Jadi harus satu item obat untuk yang narkotika. Kemudian yang ketiga, penulisan untuk apotek yang dituju, misal di sini ada IFRS Rumah Sakit Bunda dan Anda, dan juga alamatnya, Jalan Ketintang Wiyata, 81 Surabaya. Dan yang terakhir, di sini penulisan kota dan tanggal, lalu ada nama pemesan, tanda tangan, dan juga stempel. Di sini menuliskan surat pesanan reguler atau surat pesanan untuk tablet sirup. Yang pertama, menuliskan PBF yang dituju atau nama pabrik yang dituju, kemudian menuliskan nama barang atau nama obat yang sudah ditulis pada buku defekta tadi. Kemudian juga menuliskan jumlah obat yang ingin dipesan. Dan yang terakhir, menuliskan kota dan tanggal, lalu tanda tangan apoteker, dan juga stempel apotek, nama, dan juga nomor SIK apotek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan simulasi tentang pengadaan obat. Namun sebelum melakukan simulasi, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu yang dimaksud dengan pengadaan obat. Pengadaan merupakan proses penyediaan obat yang harus dibayar, dan kualitas obat-obat yang diterima, informasi penggunaan obat, serta dapat diperoleh pada saat diperlukan. Pada pengecekan faktur, kita harusnya mengecek yang pertama, kita sesuaikan nama PBF-nya sudah sesuai dengan yang kita tulis atau tidak. Di faktur ini, kita menuliskan PBF-nya dari Kimia Farma. Kedua, memeriksa nama apotek, alamat apotek, nomor telepon apotek, sudah sesuai atau tidak. Kemudian, memeriksa nama barang yang kita tulis di surat pesanan, sesuai atau tidak. Memeriksa nomor batch pada fisik obat, kemudian mengecek nomor ID sesuai atau tidak. Kemudian kemasan sesuai dengan kita tulis pada surat pesanan sesuai atau tidak. Lalu mengecek jumlah sesuai atau tidak. Kemudian jika sudah selesai semua, kita tanda tangani sebagai penerima beserta stempel apotek. Pada faktur narkotika, yang menerima dan yang menandatangani adalah apotekernya sendiri. Jadi untuk penerimaannya sama seperti faktur lainnya. Yang pertama, kita sesuaikan nama PBF-nya sudah sesuai dengan yang kita tulis atau tidak. Kemudian yang kedua, memeriksa nama apotek, alamat apotek, nomor telepon apotek sesuai atau tidak. Kemudian, memeriksa nama barang yang kita tulis di surat pesanan sesuai atau tidak. Memeriksa nomor batch pada fisik obat, mengecek nomor ID sesuai atau tidak. Kemudian, kemasan kita tulis pada surat pesanan sesuai atau tidak. Kemudian, mengecek jumlah sesuai atau tidak. Jika semua sudah selesai, kita mengajukan tanda tangan kepada apoteker dan juga stempel apotek. Setelah mengecek faktur, kita menuliskan di buku penerimaan barang. Yang pertama, kita menuliskan barang yang sesuai dengan faktur. Kemudian,
kita menuliskan penggolongan jenis obat, misalnya obat narkotika atau bahan medis habis pakai, kemudian menuliskan banyaknya obat yang dipesan atau yang kita terima. Jika semua sudah sesuai, kita centang, kemudian kita meminta tanda tangan kepada petugas. Langkah selanjutnya, kita akan checklist barang-barang yang sudah datang. Yang pertama, kita menuliskan nama barang sama seperti sebelumnya, kemudian menuliskan nomor faktur sesuai dengan faktur, kemudian menuliskan banyaknya barang yang datang sesuai dengan faktur juga. Jika semua sudah sesuai, kita checklist. Setelah semua sudah diperiksa dan sesuai, lalu kita dicentang. Kemudian tidak lupa kita meminta tanda injeksi valisan B, nama obatnya, kemudian ada sediaannya di sini ampul. Misalnya nanti ada tablet, ya kita tulis sediaannya adalah tablet. Selanjutnya kita akan menuliskan tanggalnya sesuai dengan masuknya barang. Kita tuliskan berjumlah masuknya, lalu sisa dari obatnya kita tuliskan atau kita jumlahkan. Lalu di sini ada keterangan, kita bisa menuliskan barang masuk atau dari PBF-nya. Misal di sini ada KF, kita tulis KF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu lalu kita sudah membahas tentang pengadaan obat di instalasi farmasi rumah sakit. Nah, setelah barang datang, barang dan faktur dicocokkan dengan surat pesanan dan menceklis barang yang datang. Setelah itu dilakukan penyimpanan obat. Nah, di video ini kita akan membahas tentang penyimpanan obat. Apa sih penyimpanan obat? Apa itu penyimpanan obat? Menurut Permenkes tahun 2014, penyimpanan obat adalah suatu kegiatan pengaturan obat agar terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dengan tujuan agar aman dan mutunya terjamin. Penyimpanan obat harus melibatkan beberapa hal, yaitu yang pertama, dari bentuk dan jenis sediaan obat. Yang kedua, mudah atau tidaknya meledak atau terbakar. Yang ketiga, stabilitas. Dan yang terakhir yaitu narkotika dan psikotropika harus disimpan di dalam lemari khusus. Lemari khusus narkotika yang memenuhi syarat, yaitu terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan, menempel di dinding, mempunyai 2 buah pintu dan 2 buah kunci yang berbeda, diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum. High alert adalah obat-obat yang perlu diwaspadai, yang presentasinya tinggi dalam menyebabkan kesalahan atau error dan menyebabkan dampak yang tidak diinginkan. Biasanya obat akan dilabeli dengan stiker high alert. LASA, look alike, sound alike adalah obat-obat yang memiliki nama, rupa, dan ucapan yang mirip dan perlu diwaspadai agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan obat. Maka tidak boleh diletakkan secara bersebelahan. Look alike atau rupa yang mirip. Ini adalah contoh obatnya cefazolin sodium dan cefoprazolin sodium. Sound alike atau pengucapan yang mirip. Ini adalah contoh obat cefotaxim sodium dan ceftriaxone sodium. Sistem penyimpanan obat terdapat 2 metode. Yang pertama ada metode FIFO dan FIFO. FIFO, first in first out, merupakan salah satu metode manajemen persediaan dengan cara memakai stok barang di gudang sesuai dengan waktu masuknya. Stok yang pertama kali masuk ke gudang adalah stok yang harus pertama kali keluar dari gudang. Alasannya adalah agar persediaan yang pertama bisa segera dijual atau dimanfaatkan agar tidak cepat rusak karena terlalu lama tersimpan dalam gudang. Untuk yang FIFO, first expired first out, adalah metode pengelolaan barang dengan cara mengeluarkan atau memanfaatkan barang yang punya masa kadaluarsa paling dekat terlebih dulu. Semakin dekat tanggal kadaluarsanya, maka semakin cepat keluar dari gudangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendistribusian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai secara sentralisasi. Distribusian merupakan kegiatan menyalurkan atau mendistribusikan perbekalan farmasi di rumah sakit untuk pelayanan individu dalam proses terapi bagi pasien rawat inap dan rawat jalan serta untuk menunjang pelayanan medis. Yang pertama, kita membuat buku permintaan barang IFRS ke gudang farmasi. Sebagai contohnya, seperti injeksi dopamin 5 mili, jumlah yang diminta yaitu 4 ampul, terus keterangannya itu kayak seperti expired date, itu atau tidak barangnya. Setelah itu, paraf petugas TTK Depo IFRS, dan yang kedua itu paraf petugas TTK dan nama terangnya juga. Yang kedua, kita membuat kartu stok pengeluaran dari gudang. Contohnya seperti nama sediaan injeksi dopamin 5 mili, tanggal yang diterima waktu itu, terus keterangannya itu dari KF, masuknya itu 10 ampul, sisa 10 ampul, terus nomor batch-nya juga, ED-nya, tanda tangannya juga. Habis gitu, ini kan untuk kartu stok pengeluaran, jadinya pada saat pengeluaran barang juga harus tertulis pada tanggalnya pada saat itu, seperti contohnya tanggal 1 bulan 4 tahun 2022, keterangannya untuk dikirim ke IFRS. Pengeluarannya seperti tadi, ampul yang dibutuhkan injeksi dopamin 5 mili yaitu 4 ampul, dan sisa yang tertera tersebut adalah 6 ampul. Dan jangan lupa juga untuk tanda tangannya. Dan pada saat barang tersebut telah sampai di instalasi farmasi rumah sakit, itu juga harus dicek barangnya sesuai atau tidak. Terus setelah semuanya telah sesuai, jangan lupa untuk
ditulis di kartu stok khusus instalasi farmasi rumah sakit. Contohnya itu seperti sediain injeksi dopamin 5 mili. Sisa barang minggu lalu itu tersisa 1 ampul. Dan pada saat barang datang ternyata masuk 4 ampul. Jadi tanggal barang datang tersebut ditulis, keterangannya dari mana, contohnya seperti di atas dari gudang farmasi. Maksudnya itu sesuai dengan yang diminta, yang diterima yaitu 4 ampul. Sisanya itu ada 5 ampul karena ketambahan sisa yang minggu lalu. Terus nomor batch-nya ditulis, ED-nya ditulis, dan jangan lupa juga untuk tanda tangannya. Contoh di atas kartu stok tersebut itu sama seperti yang tadi cara penulisannya. Sistem individual prescription itu adalah kegiatan distribusi sediaan obat oleh IFRS sesuai dengan yang tertulis pada resep. Sistem distribusi ini diterapkan pada ruang tindakan medik dan non-medik. Seperti contohnya pada resep di atas. Yang diminta yaitu Proris sirup 1 diminum S3DD1. Untuk sistem one day dose itu dispensi definisikan sebagai obat-obatan yang diminta, disiapkan, digunakan, dan dibayar dalam dosis per hari dan berisi obat dalam jumlah yang telah ditetapkan untuk 1 hari pemakaian. Di resep contohnya di atas yaitu resep injeksi dopamin 5 mili 1 ampul. Kartu stok keluar berdasarkan resep dokter. Di setiap barang keluar dari IFRS dan itu juga tertera pada resep, itu juga harus ditulis pada kartu stok. Pada contohnya seperti kartu stok di atas, yaitu contoh sediaan Proris sirup, keluar obat tersebut ditulis, terus yang tertera pada resep itu keluarnya ada berapa, sisanya berapa, nomor batch-nya juga ditulis, ED-nya, dan jangan lupa juga untuk parafnya. Dan contoh kartu stok di atas tersebut juga sama seperti yang tadi, cara penulisannya, cara pengerjaannya. Setiap barang keluar harus selalu ditulis, setiap barang datang juga harus ditulis, dan jangan lupa juga untuk yang tertera pada resep itu juga harus ada etiket dan kemasannya seperti contoh gambar di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendistribusian merupakan kegiatan menyalurkan atau mendistribusikan perbekalan farmasi di rumah sakit untuk pelayanan individu dalam proses terapi bagi pasien, rawat inap, dan rawat jalan serta untuk menunjang pelayanan medis. Tujuan pendistribusian menyediakan dan menyiapkan serta menyalurkan perbekalan farmasi pada pasien atau ke unit pelayanan secara tepat, cepat, dan aman. Alur distribusi desentralisasi yakni dari gudang atau unit farmasi IFRS dan depo rawat jalan, depo rawat inap, dan depo IGD. Ini adalah buku permintaan barang dari depo instalasi farmasi rawat jalan ke instalasi farmasi rumah sakit. Nomor 1 yakni nama barang. Contohnya adalah Amoxan 500 mg, jumlah yang diminta 100 tablet. Kemudian keterangan expired date-nya 10 Maret 2025. Jangan lupa ditulis paraf petugas TTK depo IFRS rawat jalan dan nama terangnya. Kemudian paraf petugas TTK IFRS dan nama terangnya. Ini adalah buku permintaan barang depo rawat inap ke IFRS. Contohnya adalah mefenamic acid 500 mg, jumlah yang diminta 50 tablet, keterangan expired date atau CITO, expirednya 10 Maret 2025, para petugas TTK, depo IFRS IGD dan nama terangnya, kemudian ditulis juga para petugas TTK IFRS dan nama terang. Ini adalah buku permintaan barang depo IGD ke IFRS. Contoh obatnya adalah injeksi aminofilin 200 mg, jumlah yang diminta 5 ampul, keterangan expired date-nya 10 April 2023 dengan keterangan CITO, kemudian diberikan para petugas TTK IGD dan nama terangnya, kemudian para petugas TTK IFRS dan nama terang. Ini adalah kartu stok pengeluaran barang di IFRS berdasarkan buku permintaan barang di depo IFRS, yakni Amoxan 500 mg keluar tanggal 12 bulan 4 2022 untuk depo rawat jalan. Ini adalah contoh resep rawat inap sistem UDD, yakni Becomc dan Amoxan 500 mg. Sedangkan ini adalah persiapan rawat inap floor stock, yakni Praxian Forte Syrup dan Becomc. Ini adalah contoh persiapan gawat darurat sistem emergency kit, yakni injeksi petitin, IV kateter, needle, dan PZ. Ini adalah kartu stok pengeluaran barang dari rawat inap sistem UDD pada tanggal 12 bulan 4 2022 kepada resipe rawat inap, keluar 1 tablet, sisa 9 tablet, ED-nya 22 bulan 2 2025 dan ditandatangani. Ini adalah etiketnya, Amoxan 500 mg dan Becomc diminum pada jam 7 pagi sesudah makan pagi, dan Amoxan 500 mg 1 tablet diminum pada jam 2, dan Amoxan diminum pada jam 9 malam sesudah makan malam. Ini adalah etiket sistem floor stock, yakni nama pasien anak Cani umur 5 tahun, obat Praxian Forte Syrup 2 sendok takar pagi hari sesudah makan, dan Praxian Forte Syrup 2 sendok takar pada siang hari sesudah makan. Ini adalah etiket emergency kit, yaitu injeksi petitin 10 ml dan PZ 0,9%. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.